Bab 289 Ketulusan Keluarga Laki. Sekarang baginya 10 miliar tidak banyak. Namun, bagi orang luar 10 miliar bukan jumlah kecil. Bahkan peluang kecil untuk memenangkan tiket lotre hanya 10 miliar saja. Sekarang Valentino hanya duduk diam di rumah. Dari mana asal 10 miliar ini? Apa dia benar-benar menang lotre? Valentino sedikit kebingungan karena pesan ini. Apa ada yang salah mengirim uang? Apa yang terjadi? Sekarang Hendrik sedang dipantau Marco. Dia pasti tidak berani menyentuh dana perusahaan sesuka hati. Meskipun mengirimkan uang untuk Valentino, itu juga harus melewati pemeriksaan yang banyak. Selain Hendrik, apakah Danu? Selain mereka berdua, Valentino tidak tahu siapa yang bisa mengiriminya uang lagi di kota Neo. Valentino sangat kebingungan. Dia memutuskan untuk menghubungi Danu. Kini, ponselnya tiba-tiba berdering. Berasal dari nomor tidak dikenal. Ibu, aku angkat telepon sebentar. Valentino berdiri memberitahu Mary, kemudian masuk ke kamar Angel. Halo? Setelah masuk kamar, dia menutup pintu dengan pelan-pelan dan mengangkat teleponnya. Halo, Tuan Valentino. Saya Mario. Kahi. Valentino baru menyapa, dia langsung mendengar suara dari Mario. Valentino sedikit kebingungan untuk apa Mario menelponnya. Halo, ada apa? Tanya Valentino. Itu, Tuan Valentino, apakah Anda ada mendapat kiriman uang sebanyak 10 miliar? Tanya Mario dengan nada senang. Namun, Valentino malah mengerutkan alisnya setelah mendengarnya. Mario yang mengirimkan 10 miliar ini untuk dia. Apa maksudnya? Kalau Valentino mau mengambil kota Neo untuk melawan keluarga Wijaya, dia memang memerlukan beberapa kekuatan besar di kota Neo. Namun, Valentino sekarang memang tidak membutuhkan uang. Apakah Mario mau menggunakan uang ini untuk menjilatnya? Kamu ambil kembali uang ini. Jawab Valentino dengan cuek. Bukan, Tuan Valentino. Ini adalah uangmu. Sekarang aku hanya mau mengembalikannya untukmu. Jelas Mario langsung. Uangku. Valentino menjadi semakin bingung setelah mendengarnya. Iya, bukankah kamu membeli koin virtual seharga miliaran di platform siaran langsung? Kebetulan grup laki punya saham di platform ini, jadi setelah saya tahu masalah ini, saya langsung meminta pengembalian dana untuk Tuan Valentino. Tuan Valentino bersedia datang ke platform kami untuk menikmati, itu sudah menjadi sebuah penghormatan bagi kami. Bagaimana mungkin kami berani menerima uang Tuan Valentino? Mario langsung menjelaskan. Alis yang dikerutkan Valentino perlahan menjadi santai, dia sudah paham maksud Mario. Semua pembelian koin virtual di platform memerlukan verifikasi diri. Mungkin Mario mendapatkan informasinya melalui semua ini. Namun, Mario lumayan menarik. Tuan Valentino, tolong jangan menolak. Ayah saya menyuruh saya mengirimkan hadiah untuk Anda, tapi saya tidak berani mengganggu Anda. Saya juga tidak tahu Anda menyukai apa. Jadi, Mario menjelaskan dengan hati-hati, lalu dia memakai nama Andreas. Dia percaya Valentino pasti sudah paham maksudnya. Valentino tentu saja paham. Ini adalah hadiah pemberian dari Andreas, ayahnya Mario. Baik, sampaikan terima kasih kepada ayahmu. Valentino menganggukkan kepala dengan ringan. Baik, Tuan Valentino, jadi saya membalikan semua uang yang Anda top up sudah saya kembalikan semuanya. Bagi kami, ini hanya koin virtual. Tuan Valentino hubungi saya saja kalau perlu koin virtual. Saya langsung mengisi miliar koin virtual di akun Tuan Valentino. Ujar Mario dengan loyal. Valentino tersenyum, dia semakin merasa Mario dan ayahnya Andreas memang berbeda dengan Rain Kingston. Meskipun alat di platform ini memang hanya koin virtual, tapi koin virtual ini menjadi uang asli di tangan host. Semua hadiah yang diberikan Valentino kepada Jenny nantinya akan diganti Jenny menjadi uang asli. Lalu uang ini tentu saja diberikan oleh perusahaan Mario. Meskipun hanya setengah dari 10 miliar, setidaknya dia juga harus memberikan 5 miliar, kan? Namun, Mario malah tidak membahas masalah ini. Kelihatannya dia memang sangat takut ditolak Valentino. Aku sudah berkomunikasi dengan orang yang cerdas. Kalau keluarga laki melanjutkan kecerdasannya, aku jamin kalian bisa tenang dan stabil di kota Neo. Kalian tidak akan mengikuti jejak grup Kingston. Jawab Valentino. Meskipun ini hanya kata-kata biasa saja, tapi kalimat ini membuat Mario sangat terkejut dan terharu. Bahkan dia menjadi terbata-bata saat berbicara. Kata-kata ini kalau dikeluarkan dari mulut orang lain punya arti yang sangat berbeda.
Baik-baik, Tuan Valentino. Saya paham, jawab Mario sambil tidak berhenti menganggukkan kepalanya. Dia mengatakan dan melakukan begitu banyak hanya demi kalimat ini. Setelah itu, Valentino langsung menutup teleponnya. Mario menghela napas panjang dan meletakkan ponselnya dengan puas. Bagaimana? Apakah Tuan Valentino sudah menerimanya? Andreas duduk dengan sangat tegang. Dia langsung bertanya setelah Mario meletakkan ponselnya. Tuan Valentino sudah menerimanya. Mario menganggukkan kepala. Bagus. Andreas langsung bertepuk tangan. Kamu kurangi pembagian platform, itu hanya 5 miliar saja. 5 miliar berhasil memberikan kesan baik terhadap Valentino adalah hal yang pantas. Andreas tersenyum dengan puas. Tuan Valentino bilang dia suka berkomunikasi dengan orang yang cerdas. Kalau kita melanjutkan kecerdasan kita, dia akan menjamin ketenangan dan kestabilan kita di kota Neo, bahkan tidak akan mengikuti jejak grup Kingston. Mario mengulang kata-kata Valentino. Andreas menjadi semakin senang saat mendengarnya. Yang paling ditakutkannya adalah Valentino menolak pemberian mereka. Sekarang Valentino sudah menerimanya, maka kedepannya akan lebih banyak kesempatan untuk mendekatinya. Uang dengan jumlah miliaran ini hanya hadiah pertemuan saja. Kedepannya kamu harus mengambil kesempatan untuk akrab dengan Tuan Valentino dan harus menghormatinya setiap saat. Ingat, harus menghormatinya dengan tulus. Andreas memberitahu sekali lagi. Mario menjadi kebingungan melihat Andreas sangat mementingkan Valentino. Ayah, kita tidak tahu identitas Valentino yang sebenarnya. Kita hanya menebak saja, tapi kita mempertaruhkan keluarga laki. Bukankah ini sedikit tidak masuk akal? Ucap Mario sambil mengerutkan alis. Tidak. Kamu tidak paham? Andreas melambaikan tangan berkata. Maple Rain Real Estate pasti berhubungan dengan Tuan Valentino. Bahkan hubungannya tidak biasa. Lalu, coba kamu pikirkan siapa di belakang Maple Rain Real Estate? Mario tertegun sejenak, dia lanjut berkata. Keluarga Wijaya di kota Kama? Benar, Valentino juga marga Wijaya. Dia bahkan menjatuhkan grup Kingston dengan mudahnya. Apakah kamu terpikirkan sesuatu? Tanya Andreas. Sesetet. Mario menarik napas panjang dan berkata, Ayah, maksudmu Valentino dan keluarga Wijaya kota Kama? Selain keluarga Wijaya kota Kama yang bisa menghancurkan grup Kingston yang kuat secara diam-diam, aku tidak terpikir siapa lagi yang bisa melakukannya. Bab 290 orang asli Tino. Tentu saja ini hanya tebakanku, walaupun hanya tebakan, kita keluarga laki juga harus berusaha sepenuhnya. Andreas menghela napas panjang, semakin tinggi posisi mereka, kekuatan mereka juga semakin besar. Tentu saja lingkungan yang mereka kenal semakin luas. Semakin luas yang kamu kenal, semakin kamu tahu betapa menakutkannya keluarga Wijaya kota Kama. Kalau kekuatan biasa saja, kesempatan berinteraksi dengan keluarga Wijaya bukan sedikit, melainkan tidak ada kesempatan. Jadi meskipun hanya tebakan, Andreas juga mau mempertaruhkannya. Tidak masalah kalau kalah taruhan, tapi kalau menang, ini adalah kesempatan yang sangat bagus buat grup laki. Baik, aku sudah paham ayah. Mario langsung menganggukkan kepalanya. Ingat, kamu tidak boleh mengungkap identitas Tuan Valentino. Tuan Valentino sangat misterius dalam bertindak, jadi dia pasti ada rencana dia sendiri. Setelah itu, aku tidak ingin ada orang lain yang memilikinya juga. Kita boleh akrab, tapi di luar kita harus sebagai teman. Andreas menyipitkan matanya. Mario langsung menyetujuinya. Sebelum orang lain tahu identitas Valentino, dirinya dekat dengan Valentino, tentu saja dia bisa mendapatkan bantuan Valentino dengan mudah. Cafe Esti Kota Neo. Jenny sedang duduk berhadapan dengan seorang pemuda berpakaian jas di dalam kafe. Kafe ini lumayan bagus, ditemani dengan musik yang santai, tapi kebanyakan orang di kafe ini adalah pasangan muda. Anak muda ini memakai setelan jas dan rambut yang sangat rapi, wajahnya juga tampan. Terkadang dia menggoyangkan pergelangan tangannya menunjukkan jam tangan 160 jutaan yang bersinar. Sekarang Jenny sangat tegang dan malu. Lagi pula ini pertama kalinya dia bertemu dengan teman virtual. Dulu Jenny bahkan merasa host wanita terlalu lancang karena keluar dengan pria yang tidak dikenal. Namun, sekarang dirinya juga melakukan hal yang sama. Ini membuat Jenny merasa tidak masuk akal, tapi dia terpaksa melakukannya. Karena dia tidak menemukan alasan untuk menolak anak muda ini. Anak muda di depannya berkali-kali membantu dia memenangkan duel dan membalikkan keadaan mengalahkan semuanya. Anak muda ini adalah Tino sang legendaris di platform.
Lebih tepatnya dia adalah Tino yang disukai Jenny. Melalui komunikasi mereka selama 2 hari, Jenny semakin menyukai Tino, jadi dia juga tidak bisa menolak ajakan Tino. Kak Tino, terima kasih sudah membantuku berkali-kali. Jenny melirik dan berbicara dengan suara yang kecil terhadap anak muda itu. Hei, sama-sama. Anak muda tersenyum sambil meminum kopi. Setelah minum, dia lanjut berkata, kamu kelihatannya lebih cantik dan mempesona dibandingkan di internet. Ekspresi Jenny semakin malu, dia tertegun lalu bertanya, Kak Tino, kenapa 2 hari ini kamu tidak online? Aku selalu menunggumu setiap kali aku melakukan siaran langsung. Ekspresi anak muda terlihat tidak alami, tapi dia langsung menyembunyikannya dengan cepat. Kamu juga tahu kalau waktuku tidak tetap. Lagi pula perusahaan juga sibuk. Anak muda yang menyebut dirinya sebagai Tino mengatakan sambil tersenyum. Jenny tentu saja paham, dia langsung menganggukkan kepala. Kesan dia terhadap Tino sangat baik, jadi dia pasti sangat percaya dengan apa yang dikatakan Tino. Di dalam rumah, Valentino sangat santai, jadi dia tiba-tiba ingin pergi ke kota Neo. Tujuan utamanya adalah untuk memeriksa proyeknya. Valentino yang sekarang bukan Valentino yang dulu lagi. Dulu Valentino diusir dari keluarga Wijaya, menjadi gelandangan di kota Neo, bahkan makan juga harus bergantung kepada keluarga Kusuma. Namun, sekarang kekayaannya bahkan tanpa bantuan Maple Rain Real Estate, juga menjadi satu-satunya di kota Neo. Toko fisik milik Valentino di kota Neo berjumlah ratusan. Ditambah lagi dengan sebagian besar industri milik grup Kingston, itu bukanlah jumlah yang kecil. Semua ini dilakukannya secara rahasia, jangankan Markeu, bahkan keluarga Wijaya yang begitu hebat juga belum tentu tahu. Beberapa waktu lalu Valentino sangat sibuk, beberapa hari ini dia sudah luang, jadi dia memutuskan untuk berkunjung. Lagi pula ini adalah satu-satunya alat untuk melawan keluarga Wijaya. Waktu 1 bulan tidak lama dan tidak cepat, sekarang sudah saatnya dia menyatukan semua kekuatannya. Pusat kebugaran Mapledon, ratusan toko fisik, bahkan grup Kingston yang diambil alih secara diam-diam, semua ini hanyalah sebagian saja. Maple Rain Real Estate dan beberapa orang berkuasa di kota Neo adalah utama dari segalanya. Selanjutnya Valentino mau menyatukan semua kekuatan yang dia miliki, lalu mengalahkan beberapa orang berkuasa di kota Neo. Sekarang keluarga laki sudah menyerahkan dirinya, keluarga Kusuma ada anyel jadi mungkin tidak susah. Dengan adanya bantuan keluarga laki dan keluarga Kusuma, berhubungan dengan beberapa orang berkuasa lainnya bukanlah hal yang sulit. Jadi, asalkan perkembangannya stabil, maka kota Neo pasti akan menjadi milik Valentino. Tentu saja ini hanya rencana awal Valentino. Betapa bagusnya jika beberapa orang berkuasa ini bisa mengerti dan langsung bergabung seperti Mario. Kalau tidak mengerti, Valentino tidak akan sungkan untuk menjatuhkan mereka. Kembali ke keluarga Wijaya bukanlah hal sepele. Valentino tidak akan membiarkan kelalaian sedikit pun. Valentino sebagai fondasi dirinya sendiri tidak boleh ada kesalahan apapun. Sampai saat itu, Valentino hanya menginginkan satu suara di kota Neo, yaitu Valentino Wijaya. Menuruti Valentino, tidak mengkhianati Valentino. Ibu, aku keluar sebentar. Nanti hubungi aku kalau ada perlu. Valentino berpamitan dengan Mary sebelum keluar. Baik, pergilah kalau sibuk. Mary menjawab sambil tersenyum. Sekarang Mary sangat menyukai Valentino. Bisa dikatakan sekarang di dalam rumah ini, selain Jenny yang tiba-tiba bersikap jahat terhadap Valentino, semua orang sudah mengubah sikap awal mereka terhadap Valentino. Mary malahan berharap Valentino menantu idamannya membuat keluarga mereka hidup makmur. Valentino berpikir sejenak, dia memutuskan untuk tidak menggunakan mobil Bentley karena terlalu menarik perhatian orang. Dia mau pergi memeriksa proyeknya dengan rendah hati, sejujurnya memantau dengan cara menyamar. Tentu saja identitas dia tidak boleh ketahuan. Awalnya Valentino ingin naik taksi, tapi dirinya merasa lebih praktis kalau menyetir sendiri, jadi dia menyewa mobil. Mobil Bentley seharga miliaran dibiarkan di dalam garasi, dirinya malah memakai mobil ratusan juta untuk keluar, hal ini membuatnya ingin tertawa. Valentino mengelilingi kota Neo dengan mobil yang tidak mencuri perhatian orang. Di pusat kebugaran Feda, Hendy dan lainnya yang pernah berkelahi dengan Valentino, beserta Kak Alex pemilik pusat kebugaran sedang berada di pusat kebugaran pribadi lantai 2. Kak Alex duduk di kursi dengan gagah, di belakangnya ada Hendy dan lainnya. Mereka semua adalah anggota elit dari bawahannya. Namamu Archie. Aku tidak menyuruhmu kemari.
Kak Alex melihat salah satu anak muda sambil bertanya. Anak muda itu kelihatannya berusia kurang lebih 30 tahun. Tubuhnya sangat kekar seakan-akan seperti bukit kecil. Bab 291 menyapu bersih pusat kebugaran Mapledon. Tubuh kokoh itu terlihat sangat mencengangkan. Orang-orang yang melihatnya bahkan merasa agak ngeri. Kak Benji memintaku untuk datang lebih dulu. Dia akan menyusul nanti. Jawab Archie dengan datar. Maksudnya, kamu yang akan membereskan masalah pusat kebugaran Mapledon itu? Tanya Alex tanpa basa-basi sambil agak menyipitkan matanya. Apa susahnya? Tanya Archie lagi sambil tertawa meremehkan. Alex tidak berbicara, melainkan hanya menatap Archie selama belasan detik sebelum akhirnya melambaikan tangannya secara tiba-tiba. Hendy dan orang-orang lain yang berdiri di belakangnya pun langsung maju selangkah. Jangan hanya beromong kosong, coba praktikkan secara langsung. Ujar Alex tanpa ekspresi. Begitu mendengar ucapan Alex, Hendy pun langsung mengerti dan berjalan ke depan sambil terkekeh. Perintahkan beberapa orang lagi. Perintah Alex sambil melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. 5 orang pria berotot berjalan keluar dari kerumunan di belakangnya dan berjalan menghampiri Archie bersama Hendy. Para pria ini sangat kekar dan kuat. Otot-otot di tubuh mereka menonjol sehingga mereka terlihat sangat sangar. Hendy tersenyum dan berkata, Coba kulihat seberapa besar kemampuanmu. Dia yang sedang mencari muka di depan Alex pun langsung mengepalkan tinjunya dan meninju Archie dengan keras. Kekuatan tinju Hendy cukup terkenal. Di pusat kebugaran Feather, dia menduduki posisi teratas dalam peringkat kekuatan tinju. Selain Valentino, dia belum pernah bertemu lawan yang berhasil mengalahkannya. Jadi tentu saja dia sangat percaya diri. Namun, Archie bergerak tepat di saat ini. Dia tiba-tiba melayangkan tinju yang lebih cepat beberapa kali dari tinju Hendy, lalu memegang pergelangan tangan Hendy dan menghantamkan tinju kanannya ke perutnya. Dalam sekejap, pinggang Hendy membungkuk dan badannya melengkung seperti udang. Matanya juga melotot sampai hampir keluar. Buak! Satu lagi pukulan mendarat di sisi wajah Hendy dan dia pun terjatuh ke lantai. Hanya dalam 1-2 pukulan, Hendy yang kekuatan tinjunya terkenal pun kuat di tempat. Alex membeku sejenak, lalu segera memeriksa keadaan Archie. Kekuatan Archie sungguh luar biasa. Selanjutnya, Archie menghampiri kelompok pria kekar itu seperti seekor harimau yang menerjang kawanan domba. Kelima pria itu pun tumbang dalam waktu kurang dari 30 detik. Alex menyipitkan matanya dan kembali melambaikan tangannya sambil memerintah. Serang dia lagi! 5 pria kekar lainnya bergegas mengepung Archie. Bu! Mbak! Bu! Kepalan-kepalan tangan saling bertubukan. Archie bahkan tidak melayangkan banyak tinju, tapi kelima orang itu sudah tergeletak di tanah. Archie yang berdiri sendiri hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 menit untuk mengalahkan 10 orang lawan. Kekuatan macam apa ini? Dia pasti seorang ahli seni bela diri sejati, kan? Alex tidak bisa menahan diri dan bertepuk tangan. Bagus! Menurut Kak Alex, apakah aku mampu menyelesaikan masalah pusat kebugaran Mapledon? Tanya Archie yang tidak berkutik sedikit pun dari tempat semula walau sudah menaklukkan 10 orang. Tentu saja, jawab Alex sambil terbahak-bahak. Hanya semut-semut kecil saja, tidak perlu aku sebagai guru ini untuk turun tangan. Hanya sebuah pusat kebugaran kecil, mereka tidak sepadan sama sekali. Archie mencibir dengan hina. Kali ini, Alex juga tidak membantah. Archie yang merupakan murid Kak Benji saja seganas ini, tak terbayangkan lagi seberapa besar kekuatan Kak Benji. Oke. Sore ini kita akan menyapu pusat kebugaran Mapledon sampai bersih dan sekalian mematikan si Valentino itu juga. Ingatlah, kalau dia sampai beraksi, kamu harus membuatnya cacat untuk menjamin dia tidak akan mencari masalah lagi di masa depan. Perintah Alex. Bagiku itu hanyalah masalah sepele. Jawab Archie dengan acuh tak acuh. Pukul 1 siang. Valentino sedang mengendarai mobilnya di sepanjang jalan kota Neo. Dari pagi sampai siang hari ini, dia sudah melihat-lihat belasan toko. Valentino baru kini menyadari bahwa cakupan bisnis ini terlalu luas. Mengelola semua ini pasti akan sangat merepotkan. Untuk memperhatikan setiap toko dari dalam mobil selama beberapa menit saja membutuhkan waktu yang cukup lama. Melihat ada kedai kopi di dekatnya, Valentino hendak beristirahat sebentar di sana. Dekorasi kedai kopi ini semuanya berkualitas tinggi. Sisi kota Neo memang tidak ada yang bermutu rendah,
Lagi pula kedai kopi ini juga merupakan salah satu etalas yang terdaftar di rencana Meteor. Valentino memarkirkan mobilnya dan hendak masuk ke kedai kopi itu. Tetapi langkahnya tiba-tiba terhenti saat dia mendengar nama seseorang yang dikenalnya. Ya, sekarang hubunganku dengan Jenny Kusuma memang baik. Jadi aku pasti bisa melakukannya. Mendengar nama Jenny, Valentino sontak berhenti dan menatap pemuda yang berbicara itu sambil sedikit mengernyit. Pemuda itu berpakaian mewah. Dia pasti berasal dari keluarga yang mapan. Melihat Valentino menoleh menatapnya, pemuda itu tertegun sejenak lalu buru-buru mengatakan sesuatu dan menutup teleponnya, lalu berjalan masuk ke dalam kafe. Setelah merenung sejenak, Valentino memutuskan untuk mengikutinya. Dia tidak bisa mengesampingkan firasatnya yang mengatakan ada yang aneh dengan pemuda ini. Ditambah pria itu juga menyebut nama Jenny. Jadi Valentino ingin memeriksanya. Begitu Valentino masuk ke kafe, seorang pelayan datang menyambutnya. Tetapi Valentino hanya melambaikan tangannya untuk mengisyaratkan bahwa dia sedang tidak perlu dilayani. Pada saat ini, Jenny sedang berbicara dengan pria muda tadi sambil duduk di dekat jendela. Di wajah Jenny terbesit senyum yang terlihat sangat bahagia. Jenny tidak pernah bersikap seperti ini saat bersama Valentino. Valentino membeku sejenak, lalu melangkah maju dan bertanya, "Jenny, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Jenny yang tadinya sedang tersenyum sontak membeku mendengar suara Valentino, kemudian berbalik badan untuk melihat pemilik suara itu. Jenny tertegun lagi sebelum cepat-cepat berdiri. Sambil menatap Valentino, dia bertanya, "Valentino, kamu mengikutiku ke sini?" Begitulah reaksi pertama Jenny. Jenny keluar rumah untuk menemui Tino secara diam-diam. Kalau tidak mengikutinya, mana mungkin Valentino bisa menemukan tempat ini. Dengan alis yang sedikit mengernyit, Valentino pun menjelaskan, "Aku tidak mengikutimu, aku hanya kebetulan lewat sini." "Kamu pasti berbohong, kan? Kota Neo begitu besar, mana mungkin kamu kebetulan lewat di sini?" Jenny tidak mempercayainya sama sekali. Valentino dan Jenny yang saling sahut-menyahut menarik perhatian para pelanggan di kafe. Mereka semuanya langsung mengalihkan perhatian ke meja Jenny. Karena merasa agak canggung, Valentino lantas memandang Jenny dan berkata, "Keluarlah sebentar, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." "Tidak mau. Kalau memang ada yang perlu dibicarakan, katakan saja di sini," jawab Jenny sambil memasang ekspresi dingin. "Jenny, siapa orang ini?" tanya pemuda itu sambil sedikit mengernyit. Jenny terdiam sebentar, lalu berkata dengan sengaja, "Orang yang kubenci." Jenny tidak ingin kalau kakaknya Tino sampai salah paham, jadi dia langsung menjauhkan diri dari Valentino. Namun saat kata-kata ini sampai di telinga pemuda itu dan orang-orang di sekitar mereka, mereka malah berpikir yang tidak-tidak. Di mata orang lain, yang sedang terjadi saat ini adalah Jenny sedang menikmati kopi bersama seorang pria tampan, tapi tiba-tiba didatangi seorang pemuda lain yang berpakaian sederhana. Apalagi kalau bukan drama seorang pria ingin menjaga hati pacarnya yang sudah berpindah hati yang umum. Orang-orang di dalam kafe semuanya tertarik dan menonton mereka sambil berdiskusi dan berbisik-bisik. Sambil menatap Valentino, mulut pemuda itu melengkung dengan sedikit menghina. Sedangkan Valentino hanya sedikit mengernyitkan dahi karena dia benar-benar tidak ingin mencampuri urusan Jenny. Namun, Valentino tetap merasa ada yang tidak beres dengan pemuda itu mengingat pembicaraan di teleponnya tadi. "Jenny, siapa dia?" tanya Valentino tanpa basa-basi. Dia tahu betul bahwa Jenny tidak mempunyai pacar. "Dia adalah Ti, untuk apa kamu menanyakan ini?" Jenny langsung tutup mulut begitu menyadari dia hampir saja menjawab pertanyaan Valentino. Manajer kafe tiba-tiba muncul sambil melirik ke kanan kiri, lalu buru-buru berjalan menghampiri mereka. Sikapnya terlihat sangat gugup.